سحر مبين. Dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Indahsia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah banyak melimpahkan kepada kita karunia nikmat-nikmatnya, yang semana kita dapat berjumpa kembali di gelombang 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ridwan Cirebon di edisi hari Senin tanggal 25 September 2023 atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ya, di kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan-urusan Anda semua. Ya, para pendengar juga yang mungkin sedang berpuasa hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan puasanya sebagai bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar juga yang mungkin sedang sakit, la ba'sa tahur insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sakitnya sebagai penghapus dosa baginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik berupa kesabaran untuk menghadapi cobaan-cobaan yang sedang menimpanya. Ya, memang sepatutnya bagi seorang muslim apabila menyikapi suatu musibah itu hendaknya dia bersabar. Barakallahu fikum. Ya, mungkin para pendengar juga yang sedang safar hari ini, yang sedang berkendara atau yang sedang berangkat kerja ya pagi hari ini, hati-hati di jalan, jangan mengebut, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la dorora wa la diror, yang bermakna janganlah kamu membuat mudarat pada orang lain dan juga memberikan mudarat pada diri sendiri. Barakallahu fikum. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, jam di studio menunjukkan pukul 5:02. Ya, insyaallah ta'ala kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, yaitu sebuah rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'di yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullahu ta'ala, berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-159. Ya, insyaallah ta'ala banyak sekali faedah-faedah yang akan beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti menjadi tambahan untuk bagi kita faedah-faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita berupa kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Barakallahu fikum. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ikuti bersama rekaman kajian dari kitab Tafsir As-Sa'dinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ridwan Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Indahsia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir dari kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-159 sampai 162. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas, dari petunjuk-petunjuk hidayah, min ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitab, setelah kami terangkan kepada manusia, untuk manusia di dalam kitab ini, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat atau oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan laknat bagi mereka yang menyembunyikan ilmu, mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan yang jelas dan hidayah, bimbingan yang ada dalam kitab. Maka kata Allah, kami akan laknat mereka dan akan dilaknat oleh semua yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, memperbaiki dan menerangkan. Maka merekalah aku akan ampuni dan aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, kata Allah, dan aku, kata Allah, yang maha menerima taubat lagi maha memiliki rahmat, maha penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar,
Adapun mereka yang mati dalam keadaan mereka kafir, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya dan gak akan dikurangi dari mereka azab dan gak akan ditunda. Ini terjemahan ringkas dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu dan bagaimana cara taubatnya, dan juga bagaimana keadaan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadhil ayat wa in kanat nazilatun fi ahlil kitab. Ayat ini walaupun turun tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wa ma katamu min sya'nir rasul, dan apa yang mereka sembunyikan dari urusan Rasulullah SAW, dan juga sifat-sifatnya, gambaran-gambarannya yang ada dalam kitab-kitab mereka. Fa inna hukmaha amun, tetapi hukumnya umum untuk setiap orang yang tersifati dengan sifat tersebut, yaitu menyembunyikan ilmu. Saya ulangi ucapan Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah, walaupun ayat ini mengenai ahlul kitab yang menyembunyikan ilmu tentang Rasulullah SAW, tetapi ayat ini umum untuk setiap orang yang menyembunyikan ilmu, tentunya ilmu agama, yang menyembunyikan ilmu berupa keterangan-keterangan yang jelas dalam Quran wa Sunnah. Muslim yang saya hormati, memang ayat ini turunnya tentang ahlul kitab, masih berkait dengan pembahasan awal ayat-ayat sebelumnya tentang mereka yang menyembunyikan berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Taurat dan Injil, yang sudah disebutkan oleh nabi-nabi mereka. Akan datang seorang nabi yang ciri-cirinya demikian, namanya demikian, itu jelas sekali dalam kitab mereka dan dalam ucapan nabi-nabi mereka. Fa'idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada pengikutnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus kepada kalian membenarkan apa yang telah lalu dari kitab Taurat dan memberitakan berita gembira apa yang akan datang, yaitu Nabi yang akan diutus yang bernama Ahmad. Ini sangat jelas sekali. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi. Beliau dipanggil dengan nama Ahmad, dipanggil dengan nama Muhammad, dijuluki dengan Mahi, yang menghapuskan segala macam kesyirikan dan kejelekan. Ini barakallahu fiikum sudah ada dalam ucapan Isa bin Maryam, sudah ada dalam ucapan Nabi Musa alaihi wassalam, dan sudah ada pada kitab Taurat dan Injil, tapi mereka sembunyikan. Maka Allah ancam mereka, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Awas mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dalam Taurat dan dalam Injil. Mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia, maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Ini asalnya, bahwa ayat ini nazilatun fi ahlul kitab. Ayat ini turun tentang ahlul kitab. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dan semua para ahli tafsir, karena mereka memiliki kaidah yang dikenal oleh para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa ibrah, pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya tentang
Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan berita tentang akan datangnya seorang nabi. Tetapi ayat ini sifatnya umum. Perhatikan, Allah tidak bicara Yahudi, tidak bicara Nasrani, tapi Allah bicaranya mereka yang menyembunyikan ilmu. Maka siapa yang menyembunyikan ilmu dari kalangan muslimin, atau dari manusia lain, atau dari selain Yahudi dan Nasrani, maka dia memiliki dua kejelekan. Kejelekan pertama, menyerupai Yahudi dan Nasrani. Karena tingkahnya, perbuatannya, kejahatannya sama dengan Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembunyikan ilmu. Yang kedua, dia akan mendapatkan ancaman yang sama seperti yang diancamkan kepada Yahudi dan Nasrani, yaitu laknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Oleh karena itu para ulama menyatakan orang-orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah menyerupai Nasrani, dan orang-orang yang rusak dari kalangan orang berilmu maka ada keserupaan dengan Yahudi. Orang-orang yang rusak dari kalangan orang berilmu dari umat ini, umat terakhir ini, maka mereka menyerupai Yahudi. Punya ilmu, alim, tahu kebenaran, tapi disembunyikan, tidak dibuka. Ditanya tidak dijawab oleh dia. Karena urusan keuntungan dunia, karena urusan keuntungan dunia, maka mereka pun terancam dengan ancaman yang sama, yaitu ancaman laknat. Maka kata beliau, fa inna hukmaha amun likulli man ittasafa bikitman ma anzalallah. Maka hukum ayat ini umum kepada semua orang yang tersifati dengan sifat yang sama, yaitu menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ad-dalat alal haqqi al-mudhirat lahu, yaitu menyembunyikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran dan yang menampakkan kebenaran. Banyak sebab-sebabnya mereka menyembunyikan ilmu. Yang paling sering adalah karena mereka mencari keuntungan dunia. Mereka berpikir, kalau aku bukakan ilmu ini, kalau aku tunjukkan kebenaran, niscaya mereka akan lari dari saya, akan pergi meninggalkan saya. Ini perhitungan mereka, sehingga mereka khawatir kalau dibongkar kebenaran, khawatir kalau dibuka al-haq, mereka akan kehilangan dunia. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani, mereka berpikir kalau dibuktikan, dibenarkan, dibuka ayat mereka atau kitab mereka, Taurat dan Injil, bahwa itu benar-benar Rasul, ciri-cirinya tepat seperti apa yang diberitakan dalam Taurat dan Injil, maka pendeta-pendeta akan gak laku. Manusia akan berbondong-bondong beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka pikir, dan mereka akan ditinggal. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Mereka mengharapkan dunia dan juga mudhirat, menampakkan kebenaran dan petunjuk hidayah. Wa huwa al-ilmu alladhi tahsul bihi al-hidayah ila as-siratal mustaqim. Dan huda di sini, hidayah di sini adalah hidayatul irsyad. Hidayah dalam bentuk bimbingan ilmu, bimbingan ilmu. Dalam Al-Quran ada bimbingan ilmu. Dalam sunnah, dalam ucapan Rasul alaihissalam ada bimbingan ilmu. Nah, kalau ini yang disembunyikan, maka berarti dia berkhianat. Mengapa berkhianat? Karena diturunkan ilmu ini untuk disampaikan pada manusia, untuk kalian amalkan dan kalian sampaikan. Ini khonibina azakumullah, ilmu agama. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu dunia. Kalau engkau berikan kau dapat pahala, kalau enggak berikan enggak apa-apa, itu hakmu, silahkan saja. Tetapi ilmu agama, kalau engkau sembunyikan berarti engkau berkhianat, mengkhianati amanah yang Allah berikan kepadamu. Apa tanggung jawab seorang yang berilmu? Apa tanggung jawab mereka yang memiliki ilmu? Balighu anni walau ayah.
Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Nabi. Apalagi mereka yang alim, punya ilmu, mengerti tauhid, mengerti sunnah, mengerti sekian banyak ayat dan hadis, mengerti tafsirnya, mengerti makna-maknanya, maka dia bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Nabi SAW di akhir khutbahnya, falyuballighu syahidul ghaib, kata Nabi. Hendaklah menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Hendaklah menyampaikan kepada yang menyaksikan kepada yang tidak menyaksikan. Disuruh untuk menyampaikan. Walaula dzalik, kalau bukan karena perintah itu, nggak akan sampai kepada kita ilmu ini. Kalau bukan karena perintah untuk menyampaikan, maka nggak akan sampai kepada kita. Sampai kepada kita karena mereka paham amanah. Para sahabat mengerti amanah tersebut, mereka tuangkan kepada para tabi'in. Para tabi'in memahami kewajiban tersebut, maka dituangkan kepada tabi'in. Para tabi'in karena memahami kewajiban tersebut, amanah tersebut, maka mereka tuangkan kepada ulama setelahnya. Dan begitulah seterusnya, sehingga sampai kepada kita dari mereka para ulama. Maka kita pun diperintahkan, siapa yang mengetahui, sampaikan pada yang tidak mengetahui. Siapa yang menyembunyikan ilmu, siapa yang menyembunyikan bimbingan ilmu, maka mereka terancam dengan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-huda, yang namanya bimbingan ilmu, adalah ilmu tentang jalan yang lurus. Kemana? Yatabayyan bihi tariqa ahli na'im, menjelaskan jalannya orang-orang yang akan berbahagia, dan dibedakan dari jalan-jalan yang menuju neraka jahim. Fa inna Allah akhadha al-mitsaq ala ahli al-ilm, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat perjanjian bagi orang-orang yang berilmu. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, dengan nunut taukid yang bermakna penekanan. Sungguh-sungguh hendaklah kalian sampaikan dan jangan kalian sembunyikan. Ini mitsaq yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil perjanjian ini kepada Bani Israel, kepada Yahudi, dan bahkan disebutkan perjanjian tersebut diambil dalam keadaan Allah angkat gunung Tur di atas mereka sebagai ancaman. Maka mereka melihat di atasnya gunung yang akan menimpanya. Kata Allah, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna, hendaklah kalian sampaikan ilmu ini dan jangan kalian sembunyikan. Berarti ini mitsaqan ghalidan, perjanjian yang sangat kokoh kuat. Bi an yubayyinu linnas ma manna Allahu bihi alaihim min ilmi al-kitab wa la yaktubuh. Ini mereka diangkat perjanjian untuk menyampaikan dan menerangkan pada manusia apa yang Allah berikan kepada mereka dari ilmu kitab, dan agar mereka jangan menyembunyikannya. Faman nabadha dzalika wa jama'a bainal mafsadatain, siapa yang membuang perjanjian ini, menyia-nyiakan perjanjian ini, wa jama'a bainal mafsadatain, maka dia mengumpulkan dua kerusakan. Kerusakan pertama, katmu ma anzalallah, menutup apa yang Allah turunkan atau menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Itu pertama, kejahatan pertama. Mafsadah yang kedua, dia melakukan al-ghish li'ibadillah, melakukan kezaliman, kejahatan kepada para hamba-hamba Allah. Kita tahu kejahatan, berbuat sesuatu yang jelek merugikan orang lain, merampok, menyakiti, membunuh, mengejek, menjatuhkan kehormatan, semua itu kejahatan. Bandingkan semua kejahatan itu
Dengan kejahatan orang yang berjalan tanpa ilmu, sedangkan orang yang berilmu di sebelahnya diam, tidak memberitahu. Melihat umat tersesat, menyimpang dari sunnah, dia diam, tidak memberitahu. Melihat saudara-saudaranya dalam keadaan salah dalam memahami akidah, salah dalam memahami manhaj, salah dalam memahami fiqih, salah dalam menghadapi agama, dibiarkan, nggak diberitahu, nggak diingatkan. Padahal dia alim, padahal dia tahu ini juga kejahatan. Besar mana kejahatan ini dengan kejahatan yang tadi, merampok dan membunuh. Alhamdulillah. Lihat dengan kacamata ulama, lihat dengan kacamata ilmu. Akan kita tahu mana yang lebih jahat kalau kita tahu apa akibatnya. Yang lebih besar akibatnya, maka itu berarti lebih jahat. Orang dirampok, kerugian harta. Orang dibunuh, kerugian nyawa. Orang yang dibiarkan sesat tanpa diberitahu, apa kerugiannya? Kerugian agama dan dia dalam neraka selama-lamanya gara-gara dia tidak ngasih tahu. Fahadha a'zamu a'zamu a'zam. Ini kejahatan yang paling jahat. Hanya saja di masyarakat kita, nasallahu salam al-afiyah, yang begitu dianggap perkara yang bagus, dianggap baik. Oh, dai ini bagus, nggak pernah nyalah-nyalahkan orang lain. Dai ini, masya Allah, saya angkat jempol. Nggak pernah menyatakan yang ini keliru, yang ini sesat, yang ini sesat. Nggak pernah. Semua dibenarkan. Ajib. Ini kacamata orang awam, kacamata juhal, kacamatanya orang-orang bodoh. Justru orang yang seperti itu penjahat besar, mumayyi', penjahat besar, mutalawin, penjahat besar, penipu. Orang-orang sesat dibiarkan, kamu juga benar. Orang menyimpang dibiarkan, kamu juga benar. Semua baik. Astagfirullah. Untuk apa agama kalau semua baik? Kalau semua jalan benar, untuk apa Quran dan Sunnah? Untuk apa bimbingan-bimbingan ini? Yang diajarkan oleh para sahabat dari Nabi SAW kepada para tabi'in, disampaikan kepada para tabi'in, kepada tabi'in. Untuk apa itu? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Menyembunyikan ilmu adalah kejahatan. Menyembunyikan ilmu adalah al-ghish li'ibadillah. Berarti orang tadi melakukan dua hal. Pertama, amanah dari Allah disia-siakan. Nah, dari Allah tidak dilaksanakan. Yaitu la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Hendaklah kalian sampaikan pada manusia dan jangan sembunyikan. Ternyata mereka khianati amanah ini. Yang kedua, al-ghish li'ibadillah, berbuat jahat pada hamba-hamba Allah, dibiarkan mereka tersesat. Faulaika yal'anuhumullah, maka merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mengerikan sekali ancamannya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna laknat adalah yub'iduhum wa yatruduhum an qurbatin wa rahmatih. Makna laknat adalah mereka dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah, diusir dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari Allah dan dari rahmatnya. Maka biasanya orang yang dilaknat tidak bisa kembali. Biasanya orang yang dilaknat sulit untuk balik karena sulit untuk mendapatkan rahmat. Sudah dijauhkan dari rahmat. Siapa yang pertama dilaknat dari makhluk-makhluk ini? Iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa kembali. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Enggak disebutkan di sini siapa fa'ilnya. Pokoknya dilaknat oleh semua yang melaknat. Siapa yang dimaksud? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hum jami'ul khaliqah. Mereka adalah seluruh makhluk-makhluk. Seluruh makhluk apa seluruh manusia? Seluruh makhluk-makhluk. Seluruh makhluk atau seluruh manusia dan jin? Seluruh makhluk-makhluk. Kok mengerikan sekali? Kenapa mereka seluruhnya melaknat? Karena apa yang mereka lakukan kejahatan untuk seluruh makhluk. Manusia dan jin jelas. Sudah dibahas tadi.
bahwa menutupi ilmu tadi adalah kejahatan bagi mereka, dibiarkan sesat, kan kejahatan. Tapi makhluk-makhluk yang lain bagaimana? Ikhwan fillah a'azakumullah, pernah kita baca ucapan para ulama, bahkan ucapan sahabat Abu Hurairah, bahwa burung-burung mati di sarangnya gara-gara manusia, gara-gara kesesatan manusia. Kok bisa? Burung-burung mati di sarangnya gara-gara kesesatan manusia. Dan binatang-binatang ternak melaknat manusia ketika mereka kekeringan tidak mendapatkan rumput-rumput yang mereka makan. Mengapa? Karena mereka dalam keadaan diberi oleh Allah Ta'ala pengetahuan, ini semua sebabnya adalah karena kejahatan, kekufuran manusia. Berarti ketika manusia kufur, sesat, menyimpang, Allah tahan hujan, siapa yang sengsara? Bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang ternak, termasuk burung-burung di sarangnya, termasuk sekian banyak khilqah mendapatkan kesengsaraan dan mereka melaknati manusia. Ini gara-gara manusia, gara-gara kekafiran mereka, gara-gara kesyirikan mereka. Berarti pendiam yang tadi membiarkan orang kufur, membiarkan orang syirik, membiarkan orang dalam keadaan sesat menyimpang, berarti dia ikut andil membantu turunnya azab, menyebabkan orang tersesat dan kemudian tertahan hujan, maka binatang-binatang ternak ikut merasakan akibatnya. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat, yaitu makhluk-makhluk. Lisa'yihim fi ghishil khalqi, karena usaha orang tadi berbuat jahat kepada makhluk-makhluk. Wa fasad adyanihim wa ibadihim min rahmatillah, yang menyebabkan kerusakan-kerusakan agama mereka, yang berarti kerusakan seluruh makhluk-makhluk. Kalau agama rusak pada manusia, maka alam ikut rusak. Maka orang seperti ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajawwazu min jinsi amalihim, fajawwizu min jinsi amalihim, maka mereka dibalas dari jenis amalan mereka. Yang namanya balasan min jinsi amalihim, yang namanya balasan biasanya sesuai dengan bentuk perbuatannya. Kama anna mualliman nasil khair yusallillahu alaih, sebagaimana para ulama yang memiliki ilmu menyampaikan pada manusia, mengajarkan ilmu, apa pahalanya? Di samping apa yang sudah Allah janjikan, juga mereka mendapatkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mengapa? Karena Nabi menyampaikan ilmu. Demikian pula syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Disebutkan juga oleh Nabi dalam hadis yang sahih bahwa kalau ada majlis ilmu, maka malaikat-malaikat menurunkan sayap-sayapnya menaungi mereka dan didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, dan didoakan pula oleh seluruh makhluk-makhluk, termasuk hitan fil bahr, termasuk ikan-ikan di lautan, mendoakan majlis ilmu, orang-orang yang pelajari ilmu. Apa sebabnya? Sama seperti tadi, karena mereka ikut mendapatkan kebaikannya. Allah turunkan barakah minas sama'i wal ard. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Yang merasakan barakah itu siapa? Hanya manusia? Semuanya, termasuk binatang-binatang ternak, termasuk hitan fil bahar, semua makhluk-makhluk merasakan barakah itu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwa mereka mendoakan dan berikan salawat untuk orang-orang di majlis ilmu, untuk orang-orang yang belajar dan yang menyampaikan ilmu. Maka kira-kira sebaliknya bagaimana? Sebaliknya, ya lawannya.
kalau menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mendapatkan doa dari seluruh makhluk. Ketika dia menyembunyikan ilmu, mendapatkan laknat dari seluruh makhluk. Inilah makna ayat tadi. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Oleh Syekh Sa'di, hatta al-hut fi jawfil ma, hingga ikan-ikan di dalam air mendoakan. Li sa'yihi fi maslahatil khalq. Karena orang yang menyampaikan ilmu berupaya untuk membuat kebaikan dan perbaikan pada makhluk-makhluk. Wa islah adyanihim, dan memperbaiki agama-agama mereka. Wa qurbihim min rahmatillah, dan mendekatkan dari rahmat Allah SWT. Fajuziya min jinsi amalihi, maka dibalas sesuai dengan amalannya. Fal katim lima anzalallah, maka orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, mudaddun li amrillah, maka ini sebaliknya, bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Musyaqin lillah, menyelisih perintah Allah. Yubayyinullahu al-ayat lin-nasi wa yuwaddihuha, Allah menerangkan pada manusia ayat-ayatnya dan menjelaskannya. Wa hadza, sedangkan orang ini yatmisuha, sedangkan orang ini menghapusnya dan menyembunyikannya. Fahada alaihi hadzal wa'id syadid, maka tentunya orang ini pantas diancam dengan ancaman tersebut. Ancaman yang sebaliknya dari apa yang dijanjikan untuk orang-orang yang berilmu atau yang menyampaikan ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu mendapatkan doa dari seluruh makhluk. Orang yang menyembunyikan ilmu dapat laknat dari seluruh makhluk. Ini subhanallah, perkara yang sangat adil seadil-adilnya, yang sangat wajar sewajar-wajarnya. Illa alladhina tabu, kecuali yang bertaubat. Ay raja'u ammahum alaih, orang yang merujuk kembali kesalahannya dan menghentikan perbuatan dosanya. Nadaman wa iqla'an, menyesali dan menghentikan. Nadaman, menyesali, iqla'an, menghentikan. Wa azman ala adamil muawadah, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan ini makna taubat. Syekh Sa'di menyebutkan makna taubat itu terkandung 3 perkara di dalamnya. Yang pertama, nadiman, adanya nadam, adanya penyesalan. Orang berhenti tapi nggak nyesal, ya bukan taubat namanya. Harus ada penyesalan. Kedua, berhenti dari perbuatannya. Kalau menyesal tapi terus berbuat, itu bukan penyesalan namanya. Maka penyesalan ada dan berhenti dari perbuatannya. Yang ketiga, azman ala adamil muawadah, bertekad untuk tidak kembali. Dan ini yang benar. Tidak seperti sebagian orang yang salah paham, menyatakan syarat yang ketiga adalah dalam keadaan tidak mengulangi. Beda sama bertekad tidak mengulangi dengan tidak mengulangi. Beda, barakallahu fikum. Hati-hati, jangan salah. Orang yang menyatakan syaratnya 3, penyesalan, berhenti, dan tidak mengulangi, berarti kalau mengulangi bukan taubat. Hati-hati, azakumullah. Yang ketiga ini bukan tidak mengulangi, tetapi bertekad untuk tidak mengulangi. Punya tekad untuk tidak mengulangi. Bagaimana kalau ternyata suatu saat kejeblos lagi, ya taubat lagi, bertekad lagi. Akibatnya ketika salah menyebutkan yang ketiga, kata mereka, orang yang bertaubat kemudian berbuat lagi, maka tidak diterima taubatnya. Ajib. Ini janggal sekali. Berarti tertutup pintu taubat bagi dia. Kalau dia berbuat taubat, berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, tidak diampuni. Ini karena mereka menganggap syarat yang ketiga adalah tidak mengulangi. Mengulangi atau tidak mengulangi di masa mendatang kita tidak tahu. Iya kan? Masalah yang akan datang kita nggak tahu. Tetapi yang ada sekarang adalah tekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi harus ada. Itu baru taubat. Ada orang yang bertekad sungguh-sungguh, menangis di hadapan Allah, aku nggak akan ulangi lagi, aku nggak akan sekali-kali lagi berbuat seperti itu. Tapi setelah setahun, 2 tahun, tiba-tiba balik lagi berbuat seperti itu. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Dan taubat yang tadi menghapuskan dosa yang sebelumnya. Perbuatan yang kedua butuh taubat berikutnya.
Kaum muslim yang saya hormati. Berarti yang ketiga apa syaratnya? Azam. Punya azam. Azam artinya bertekad. Ala adamil muawadah. Bertekad untuk tidak kembali. Untuk tidak mengulangi. Khusus dalam masalah menyembunyikan ilmu dan sejenisnya. Ada syarat keempat. Khusus untuk menyembunyikan ilmu dan sejenisnya yang semakna dengan itu. Maka dia butuh perkara yang keempat. Perlu dilengkapi dengan yang keempat, yaitu aslahu wa bayyanu. Keempat dan kelima. Aslahu memperbaiki, wa bayyanu menjelaskan. Yang dulu disembunyikan, terangkan. Yang dulu kamu mau menyebabkan kerusakan, perbaiki. Dan disinilah beratnya taubat para da'i dhalal. Beratnya taubat mereka karena di samping mereka harus menghentikan, harus menyesali, harus bertekad untuk tidak mengulangi, maka dia harus memperbaiki. Dulu kamu mengajarkan pada mereka prinsip-prinsip i'tizal, prinsip-prinsip Mu'tazilah. Sekarang terangkan bahwa apa yang saya katakan kemarin batil. Apa yang saya ucapkan kemarin dulu mengajak pada Mu'tazilah itu saya keliru. Jangan kalian ikuti Mu'tazilah. Bahwa pemikiran itu pemikiran sesat, dalalah. Harus tanggung jawab dia. Sehingga imam, ulama yang pernah salah jalan, itu ketika dia bertaubat berdiri di mimbar dan mengumumkan bahwa apa yang saya katakan pada masa-masa yang lalu adalah perkara yang salah dan saya rujuk dan saya berlepas diri. Sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pemikiran Asy'ariyahnya, dengan sifat 20, sifat 13 dan sebagainya, dia menyesali dan dia umumkan, bukan hanya di mimbar, dia umumkan di mimbar plus dia tulis kitab terakhirnya Al-Ibanah, mengajak manusia kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada kitab, kepada hadis-hadis, kepada sunnah. Ini barakallahu fikum taubatnya mereka yang pernah menyembunyikan ilmu atau pernah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu, penyimpangan dan kesesatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Siapa kecuali orang yang bertaubat kemudian memperbaiki apa yang pernah dirusak, perbaiki. Wabayyanu dan menerangkan. Dulu saya sembunyikan demikian, sekarang saya menyesal, bertobat pada Allah, dan saya katakan pada kalian, memang benar ternyata di dalam kitab dan sunnah disebutkan begini. Dan itu menunjukkan bahwa saya salah waktu itu, saya keliru dan saya sembunyikan. Memang saya bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakfi tarkul qabih hatta yahsul fi'l al-hasan. Masalah perbaikan maka tidak terjadi atau tidak dianggap orang meninggalkan kejelekan sampai mengerjakan kebaikan. Kan begitu. Dia berbuat mengotori masjid, kalau dia menyesali, ya bersihkan. Kan begitu. Dia mengotori masjid. Oh, aku tidak tahu, aku menyesal, aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Baik, aslahu, perbaiki apa yang telah kamu rusak. Perbaiki apa yang telah kamu kotori, bersihkan. Ambil air seember, tuangkan. Sebagaimana A'rabi yang kencing di masjid, ambil air, bersihkan. Dan ini namanya islah. Tabu wa aslah, bertaubat dan memperbaiki. Kalau engkau kemarin berbuat kerusakan-kerusakan, ketika bertaubat, perbaiki apa yang kamu rusak. Luruskan apa yang kamu bengkok. Sambung apa yang kamu putus. Kamu putuskan silaturahmi, sekarang sambung kembali. Ini namanya islah. Wala yakfi dzalika fil katimi aidan hatta yubayyin ma katamahu. Yang kelima, tidak cukup bagi orang yang menyembunyikan ilmu kalau mau taubat, hatta yubayyin, hingga dia mau menjelaskan, menerangkan apa yang disembunyikan. Wa yubdi dhidda ma akhfa, dan yang namanya menunjukkan
lawan dari apa yang disembunyikan. Fahadha yatubullahu alaihi. Orang yang seperti inilah yang diterima taubatnya. Ancamannya dengan laknat, kecuali kalau taubat. Bagaimana bertaubatnya? Taubatnya adalah dengan taubat yang umum, yaitu menyesali, meninggalkan perbuatan itu, menghentikan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Plus, terangkan apa yang kau sembunyikan, perbaiki apa yang kau rusak. Lianna taubatallahi ghairu mahjubun anha. Karena taubat Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang. Faman ata bisababit taubah taballahu alaihi.